Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo healthy people, bisa menyapa kalian kembali di ruang podcast, ruang hebat, seru bincang, sehat, dan bermanfaat di episode 21. Hidup lama itu penting, tapi hidup sehat lebih penting. Jaga pola hidup sehat, cegah penyakit, dan aktivitas fisik. Healthy people, pernah nggak sih merasa capek, gampang sakit, mudah lelah, pegal tanpa alasan, padahal tidur cukup? Banyak yang mengira itu tanda kurang vitamin, padahal sebenarnya itu bisa lebih sederhananya yaitu dengan tubuh banyak bergerak. Saya Cipta, host yang akan menemani healthy people dimanapun berada pada podcast kali ini. Hari ini kita ngobrol tentang kenapa aktivitas itu penting, bagaimana cara mulainya, dan bagaimana gerakan kecil bisa mencegah penyakit yang sering muncul akibat gaya hidup sekarang. Saya sudah bersama dengan Dr. Sigit yang akan menjelaskan semuanya dengan cara seperti apa yang mudah untuk dipahami. Halo Dok Sigit, apa kabar? Halo, alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya, Kak Cipta? Alhamdulillah baik. Halo healthy people, gimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah. Saya senang banget bisa duduk di tempat ini. Terima kasih banyak untuk tim podcast Puskesmas Cengkareng. Ini suatu kebanggaan bagi saya bisa memberikan edukasi dan juga pemberian materi terkait kesehatan untuk teman-teman healthy people semua. Dok, kalau dipikir-pikir gaya hidup kita sekarang itu kebanyakan orang itu duduk lama ya Dok. Terus bagaimana kalau misalkan kita yang jaraknya jauh, yang sering mengendarai kendaraan motor, mobil, itu bagaimana kita untuk kedepannya mengolah aktivitas itu seperti apa gitu, Kamar? Oke, baik. Jadi benar ya, kalau untuk aktivitas kita di era modern ini memang segala apapun itu sudah serba praktis. Jadi mau kita kayak jalan ya, itu semua kan udah tersedia semua. Jadi kayak motor, mobil ya, sepeda juga itu membantu, memang benar-benar membantu. Tapi kurangnya tubuh kita ini jadi kurang banyak gerak. Kita aktivitas mau segala sesuatu, misalkan kayak mau beberes ya, mau bersih, itu kan ada alat vacuum cleaner ya. Nah itu juga kan sebenarnya membantu juga, tapi kurangnya itu membuat tubuh kita jadi kurang aktivitas. Nah itu lama-kelamaan nanti yang akan membuat tubuh kita menjadi penyakit di kemudian hari. Seperti itu Kak Cipta. Oh seperti itu ya Dok. Jadi sebenarnya seberapa pengaruh sih ke tubuh kita? Oke, baik. Jadi gini, kalau misalkan pengaruh ke tubuh itu dia tidak secara langsung, tapi ada waktu tertentu yang akan menimbulkan gejala. Jadi ketika tubuh kita kurang gerak, nggak saat itu dia timbul gejala. Mungkin bisa bertahun-tahun setelah kita tidak banyak bergerak, baru akan timbul gejala. Seperti misalkan kayak badan kita sakit-sakit, ya kan ya, terus lemas ya. Itu karena apa? Karena tubuh kita kurang gerak, seperti itu. Kalau misalkan bisa dijelaskan nggak secara sederhana, kalau misalkan tubuh kita nggak bergerak itu seperti apa ya Dok? Oke, baik. Jadi kalau kurang gerak itu diartikan bukan tubuh kita tidak bergerak, tapi dalam artian kekurangan bergerak. Jadi kebanyakan misalkan kayak kita nih, kayak pekerja kantoran ya, datang dari rumah, naik motor atau bawa mobil, datang ke kantor, duduk di meja kerja ya sampai sore ya kan, pulang ke rumah habis itu langsung tiduran. Nah, itu yang menyebabkan tubuh kita kekurangan gerak. Dan itulah akhirnya di kemudian hari itu membuat jadi penyakit seperti itu Kak Cipta. Oke. Jadi sebenarnya banyak keluhan harian itu bukan karena sakit ya Dok, tapi karena banyak tubuh itu kurang gerak ya Dok. Betul sekali. Dok, supaya pendengar lebih paham apa yang terjadi sih bila tubuh kita itu aktif. Oke, baik. Jadi gini nih, healthy people. Ketika kita bergerak,
itu tubuh kita, terutama jantung ya, jantung itu dia memompa darah ke seluruh tubuh itu dia lebih cepat. Aliran oksigen dari pembuluh darah ya, terus menyebar ke paru-paru, terus juga menyebar ke sistem kerja yang lain ya, terutama ke bagian otot itu dia bekerja. Jadi sendi tubuh kita jadi lebih lentur, lebih fleksibel ya. Itu membuat kita tuh jadi berasa lebih segar, lebih happy ya. Dan itu yang menyebabkan aktivitas fisik kita juga jadi lebih rileks ya, seperti itu. Jadi tubuh kita itu emang difungsikan untuk bekerja ya dok, bukan hanya duduk aja. Oh iya, betul. Dok, mau tanya nih, apa bedanya sih aktivitas fisik dan olahraga itu? Oke, baik. Untuk aktivitas fisik itu, dia adalah semua gerakan tubuh yang ada di tubuh kita ini, dia bekerja. Dia fungsinya untuk membakar energi kita dan membentuk kalori. Contoh, kayak kita lagi jalan, ya, terus kita lagi nyapu, kita naik turun tangga, ya. Kalau untuk ibu-ibu biasanya kayak lagi gendong anak gitu, ya kan, atau lagi nemenin anak bermain. Kalau untuk bapak-bapak kayak berkebun, ya, itu salah satu aktivitas fisik. Nah, berbeda dengan olahraga. Olahraga itu dia lebih intens, ya, lebih terstruktur lah. Dia punya durasi sama intensitas fisiknya itu lebih jelas. Contoh, kayak olahraga yang paling sering lagi hype sekarang ini ya, misalkan kayak jogging, lari ya. Padel ya, betul. Dan itu olahraga-olahraga yang punya aktivitas fisik yang lebih intens ya, seperti itu. Baik. Jadi orang yang jarang olahraga itu harus tetap bergerak ya dok, biar dapat manfaatnya. Ya betul, keduanya itu saling melengkapi lah ya, jadi dua-duanya tetap dapat, ya seperti itu. Dok, apa kurang gerak itu bisa berdampak penyakit? Oke. Tolong bisa jelaskan dok. Oke, baik. Ya, untuk penyakit yang bisa disebabkan oleh kurang gerak tuh banyak ya. Contoh, salah satu penyakit yang paling sering terjadi di era sekarang ini kayak penyakit jantung ya. Terus obesitas, gula, diabetes ya, darah tinggi. Itu penyakit-penyakit yang cikal bakalnya juga dipicu oleh aktivitas yang kurang gerak. Seperti itu. Nah, memang penyakit itu yang timbulnya karena kurang aktivitas fisik. Jadi kalau untuk healthy people yang suka rebahan ya, terutama ya, kaum rebahan suka, ya, betul, suka kaum rebahan, suka malas-malesan, tidur-tiduran, agak dikurangin deh. Karena nanti kasihan tubuhnya, nanti malah sakit di kemudian hari gitu Kak Cipta. Oke dok. Dok, ada manfaatnya nggak untuk membedakan dari kelompok umur? Oke, tentu, bener banget tuh. Jadi kalau untuk anak-anak itu memang butuh banyak gerak, terutama di usia di bawah 14 tahun itu, karena untuk pertumbuhan dan juga untuk perkembangan konsentrasinya, pikirannya. Kalau untuk remaja, itu biasanya remaja itu udah mulai naik nih berat badannya ya. Nah, itu fungsinya untuk ngontrolin berat badan mereka juga. Sama juga untuk kesehatan mental dan fisiknya. Nah, kalau dewasa itu untuk mencegah terjadinya penyakit yang seperti yang kita bahas sebelumnya tuh, kan banyak penyakit ya yang terjadi pada usia dewasa karena akibat kurang banyak gerak ya. Nah, itu salah satu untuk pencegahannya. Nah, kalau lansia beda lagi nih case-nya. Lansia itu orang yang udah usia lanjut, itu penting untuk mempertahankan supaya bentuk dari tubuhnya, fisiknya sama kekuatan ototnya agar jadi seimbang. Seperti itu. Jadi semua usia itu sebenarnya harus butuh gerak ya dok? Betul, itu semua usia memang butuh gerak. Jadi kita, terutama yang ada di ruangan podcast ini dan juga healthy people semua, itu harus banyak gerak ya. Oke. Banyak gerak ya. Dok, boleh dijelaskan nggak dok contoh aktivitas fisik yang ada di lingkungan kita nih dok? Oke, kalau untuk aktivitas fisik sih yang simple-simple aja, yang sederhana aja, kayak misalkan kayak di rumah nih ya, kayak kita nyapu, ngepel ya, terus misalkan kayak beberes, itu kan udah termasuk aktivitas fisik ya. Nah, kalau misalkan kalau di kantor memang agak lebih terbatas ya, tapi jangan dipaksakan. Kalau lagi kerja kok masa kayak
mau beberes-beres kan enggak. Jadi ya paling aktivitasnya kayak cukup aja misalkan kayak jalan bolak-balik kayak gitu ya kan. Misalkan kita udah kelamaan duduk, kita Iya. cukup berdiri aja misalkan untuk perenggangan kurang lebih misalkan kayak Oke. 20 sampai 30 menit ya seperti itu. Nah, kalau misalkan di luar rumah itu kan lebih fleksibel ya. Jadi kita aktivitasnya bisa lebih variatif lah. Jadi kalau misalkan kayak mau olahraga, kalau misalkan kayak mau bersepeda ya, itu lebih baik lagi. Dok, biasanya kan orang sibuk nih dok, males untuk aktivitas fisik. Itu bagaimana sih dok cara mengatasinya? Oke, jadi gini, kalau untuk memulai aktivitas itu, yang penting aktivitasnya mulai dari yang kecil-kecil aja dulu. Jangan yang langsung aktivitas yang berat ya. Jadi misalkan kayak aktivitas yang dalam waktu kurun sekitar 5 sampai 10 menit ya, bertahap naik nanti kalau udah mulai stabil dari jadi 20 sampai 30 menit sampai 1 jam sampai 2 jam seperti itu. Dan di sana pun juga ada intensitas-intensitas yang dari sedang sampai ke berat ya, di mana aktivitas fisik itu berpengaruh untuk kesehatan. Terus ada juga kalau misalkan kebanyakan healthy people ini kan yang males gerak, males keluar ya, alasannya banyak seperti itu. Oke. Kalau males ya kita carilah gimana supaya males kita tuh jangan sampai ketemu. Contoh misalkan kita cari aktivitas fisik yang cocok, kayak kita suka jalan misalkan seperti itu, atau misalkan kayak bersepeda. Yang penting healthy people semua harus banyak beraktivitas fisik ya. Kalau cuaca di luar lagi panas, lagi terik banget, ya jangan keluar. Pilihlah di dalam rumah. Contoh di dalam rumah misalkan kayak kita bisa setel YouTube ya sambil dengerin musik, itu kita juga bisa bergerak juga kan. Oke, seperti itu. Oke, berarti healthy people sebenarnya aktivitas fisik itu nggak mesti mahal. Ya, sederhana aja sih sebenarnya. Nah, dok, tadi kan aku dengar istilah dari intensitas sedang dan panjang. Itu sebenarnya apa sih, dok? Oke, jadi kalau untuk aktivitas dan intensitas sedang itu di mana aktivitas itu masih bisa berbicara, tapi dia nggak bisa untuk bernyanyi atau berkata yang terlalu banyak ya, tapi dia masih bisa untuk berbicara seperti itu. Nah, misalkan olahraga kayak jalan cepat ya, bersepeda santai, naik turun tangga ya, seperti itu. Nah, itu masuk kategori intensitas sedang. Tapi kalau misalkan udah yang masuk ke intensitas berat, yang butuh effort yang lebih, misalkan kayak main bola, bola basket, ya jogging, atau senam aerobik, skipping, lompat tali, nah itu masuk kriteria intensitas yang berat. Jadi dia usaha untuk melakukan aktivitas fisik itu dia lebih banyak, lebih tinggi seperti itu. Oh begitu ya dok. Jadi kapan ya aktivitas fisik itu bisa dihentikan? Kalau udah muncul gejala-gejala tertentu yang membuat aktivitas itu harus dihentikan. Contoh, misalkan kayak timbul kepalanya terasa pusing, ya, pandangannya jadi gelap, terus kunang-kunang, napasnya berasa kayak berat, sesek, ya, itu harus segera dihentikan. Berilah waktu untuk tubuh kita untuk recovery. Jangan dipaksakan untuk aktivitas yang selanjutnya seperti itu. Nah, terus untuk ibu hamil itu bisa juga dengan melakukan aktivitas fisik seperti jalan kaki, ya kan ya. Terus ada senam untuk ibu hamil, tapi harus dalam pengawasan instruktur ya, seperti itu. Nah, pada orang yang lanjut usia, terutama pada lansia, bisa juga dengan melakukan jalan santai, jalan pagi, senam lansia ya, atau ada olahraga yang paling terkenal nih dari Tiongkok, olahraga Tai Chi namanya, itu paling Dari sering pada usia lansia dilakukan untuk aktivitas fisik ya. Terus juga untuk orang-orang yang memiliki penyakit komorbid seperti kayak diabetes, serangan jantung, darah tinggi, kolesterol, itu sebelum melakukan aktivitas fisik itu harus dibatasi dulu ya, harus butuh konsultasi dulu pada tenaga medis. Takutnya di kemudian hari malah timbul gejala, malah dipaksakan seperti itu. Terus bagaimana sih dok kalau
aktivitas fisik itu jadi kebiasaan kita sehari-hari? Oke, untuk menjadi suatu kebiasaan, tentu ya, itu butuh waktu, butuh proses ya. Jadi, pertama-tama kita harus menetapkan waktu nih, misalkan kita mau kapan waktu yang pas untuk melakukan aktivitas tersebut. Misalkan kayak pagi-pagi sebelum memulai kerja, kita mau olahraga sebentar, misalkan kayak mau jogging dulu sekitar 30 menit, seperti itu ya. Harus ada target yang jelas. Dan kita pun harus memulainya dari hal yang mudah-mudah dulu. Jangan dipaksakan yang langsung yang berat ya. Oke. Oh ya dok, aku ada beberapa pertanyaan nih dok. Tolong bantu lurusin ya dok. Emang mau sehat itu harus olahraga yang berat ya dok? Enggak, salah. Itu mitos ya. Kita sehat itu nggak perlu olahraga yang berat-berat. Olahraga ringan pun seperti jalan kaki aja, seperti yang udah kita bahas sebelumnya itu udah bisa buat badan kita jadi sehat. Jadi olahraga itu bukan hanya ingin yang kurus ya dok? Iya dong, olahraga kok hanya pengen kurus. Kita olahraga itu dalam keadaan semua badan fisik ya, fisik Oke. tubuh yang nggak harus kurus, nggak harus gemuk. Kita tetap harus banyak gerak supaya badan kita sehat. Kalau sudah tua, sebenarnya boleh nggak sih dok untuk olahraga atau aktivitas fisik? Boleh banget. Olahraga itu nggak harus matok usia, maksudnya usia remaja baru boleh mulai olahraga, usia lansia pun udah ini harus olahraga tetap, karena olahraga itu kan untuk kesehatan ya, penting ya. Iya, aktivitas fisik itu sebenarnya lebih bagus itu atau lebih menyenangkan itu kalau kita menjalaninya bareng-bareng ya dok? Betul, karena dalam penelitian kalau kita melakukan sesuatu hal dalam kelompok itu lebih rileks, lebih santai karena kan lebih banyak temannya, lebih baik ya ketika melakukan sesuatu hal ya seperti itu. Oke dok, bahwa teman-teman healthy people banyak banget ya yang bisa kita tangkap dari Dokter Sigit tentang penjelasan aktivitas fisik. Sebelum kita tutup ya dok, saya ingin tanya nih dok, satu hal yang mungkin bisa jadi contoh nih buat pendengar di Puskesmas Cengkareng sendiri, kita juga punya kegiatan aktivitas fisik. Itu gimana sih dok dan bagaimana caranya? Oke, jadi Kak Cipta di kita itu ada aktivitas stretching atau peregangan ya. Terus kita juga ada senam kebugaran yang biasanya itu dilakukan setiap seminggu sekali dan aktivitas itu biasanya diikuti oleh semua karyawan-karyawan yang ada di puskesmas. Senamnya itu nggak begitu lama, tapi dampaknya itu baik untuk kesehatan. Jadi tubuh lebih enteng ya, terus stresnya berkurang, suasananya pun juga dapat karena kan semua karyawan itu melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Nah, seperti itu. Yang penting aktivitas itu dilakukan secara rutin dan dinikmati. Terus gerakannya pun juga sederhana, dia bisa menjaga stamina tubuh dan juga mencegah keluhan-keluhan yang akan muncul di kemudian hari seperti itu. Wah, ternyata keren ya dok. Oke. Tidak terasa ya dok, udah di penghujung acara ini. Terima kasih Dokter Sigit selaku narasumber yang memberikan banyak hal tentang bagaimana caranya kita untuk menjaga atau melakukan aktivitas fisik yang dari mulai sederhana, kayak seperti bergerak gitu ya dok. Nah, Betul. Terima kasih kembali untuk Kak Cipta dan juga teman-teman rekan-rekan semua dari tim podcast Puskesmas Cengkareng. oke dok, boleh nggak sedikit closing statement untuk healthy people di rumah yang sedang nonton? Oke, boleh. Baik. Healthy people, tubuh kita ini bekerja setiap harinya. Tugas kita cuma satu. Kita harus membalas tubuh kita ini dengan gerakan. Agar apa? Agar kita sehat selalu di kemudian harinya. Ayo kita jaga tubuh kita cegah penyakit-penyakit dan bangun kebiasaan hidup yang aktif. Sampai bertemu lagi di episode Talk Podcast Kesehatan Puskesmas Cengkareng selanjutnya. Tetap sehat dan tetap bergerak.
Sekali lagi terima kasih ya dok atas Ya, ilmu sama-sama. dan penjelasannya yang sudah disampaikan. Sama-sama. Semoga teman-teman yang mendengar nih bisa terinspirasi untuk lebih aktif dan lebih peduli dengan kesehatan diri. Oke, healthy people, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share informasi menarik dari episode hari ini ke keluarga, ke saudara, kerabat, serta tetangga sekitarnya. Baik dok, kita sama-sama ya dok. Oke. Puskesmas Cengkareng, hebat dan profesional.